Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyani, tapi biasa disapa Nomi. Saya seorang ahli gizi di Klinik Baitur Rahman. Kami Klinik Baitur Rahman sedang mencoba inovasi baru, yaitu podcast Prolanis Klinik Baitur Rahman. Di mana untuk saat ini pendengarnya mungkin anggota dari Prolanis itu sendiri. Insya Allah akan memberikan edukasi kesehatan secara online dengan tema-tema yang menarik. Pada siang hari ini edukasinya bertema gulali. Apa itu gulali? Gula darah terkendali. Sebelumnya saya mengundang narasumber, akan saya sedikit ulas mengenai pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri atau penyakit gula ya, biasa disebut awamnya. Pengertiannya menurut Petersman 2008 merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi normal, yaitu gula darah sewaktu atau biasa disebut GDS lebih sama dengan 200 mg per desiliter, dan gula darah puasa atau disebut GDP lebih sama dengan 126 mg per desiliter. Nah, penyebab dari DM itu sendiri ada beberapa, salah satunya satu, kegemukan atau obesitas, kedua, hipertensi, ketiga, riwayat keluarga yang menderita penyakit DM, keempat, umur, kelima, faktor genetik, keenam, alkohol atau rokok, ketujuh, dislipidemia atau kolesterol tinggi. Ya. Kemudian ada beberapa gejalanya dari DM itu sendiri. Menurut Kemenkes RI, satu, poliuri atau biasa disebut atau sering dikenal dengan sering buang air kecil. Kedua, polifagia atau sering cepat lapar ya. Ketiga, polidipsi atau sering haus. Keempat, BB menurun drastis tanpa sebab yang jelas. Kemudian kesemutan. Keenam, luka sulit sembuh. Ya, itu adalah beberapa gejala dari atau tanda dari gula atau penyakit diabetes mellitus. Gimana cara pencegahannya? Ada dua faktor resiko. Satu, resiko yang dapat dicegah. Kedua, resiko yang tidak dapat dicegah. Yang dapat dicegah itu apa aja? Satu, pola makan. Kedua, pola aktivitas. Ketiga, pengelolaan stres. Nah, faktor yang tidak dapat dicegah ya, satu atau dirubah, satu, umur atau usia, kedua, jenis kelamin, ketiga, faktor diabetes itu sendiri dengan latar belakang keluarga. Nah, pada siang hari ini saya mau mengundang narasumber, yaitu Ibu Enda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya, Ibu sempetin Ibu puasa kesini ya. Nah, Ibu, sebelum saya perkenalkan ke yang lain, saya bacakan dulu biografi singkat Ibu ya. Nama Ibu Endar Budi Ningsih, usia 57 tahun, alamat Gria Bumi Praza, pekerjaan PNS, anak memiliki 3, kemudian hobinya menyanyi, berenang, dan memasak. Wah, alhamdulillah Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Tapi usia saya bukan 57. Oh, berapa Bu? 53 nanti insya Oh, Allah. 53 tahun Ibu Endar ya. Ibu Endar ini sudah lama punya penyakit diabetes ya. Tapi Ibu Endar ini sangat kelihatan segar, sehat, positif vibes pokoknya deh Ibu ya. Walaupun Ibu sedang puasa gini juga Ibu kelihatannya beda, segar gitu ya. Amin, Nah, sahabat Prolanis mungkin ingin tahu ya bagaimana nih tipsnya Ibu selama ini menjalani ya gitu. Boleh. Nanti saya akan kasih pertanyaan buat Ibu. Ibu, riwayat gula ini atau diabetes ini sejak kapan Bu? Atau dan gejala yang dirasakan itu gimana Bu? Awalnya saya pikir saya itu darah rendah, kelingan aja gitu.
karena memang saya memang punya darah rendah, darah saya bipernya itu selalu 65-60 lah. Saya malah minumin teh manis itu karena saya pikir saya darah rendah ya, karena awam. Malah makanin bakso teh gitu masih hobi. Ternyata pas dibawa ke klinik Baitur Rahman ternyata saya gula darah di 400 lebih. Kalau nggak salah di akhir 2009 atau di awal 2020. Akhirnya saya dirawat di situ dan saya pikir masih gejala-gejala aja, masih malas minum obat, hanya saat sakit aja. Gitu. Ya saya atur pola makan saya sendiri aja sejak saat itu. Apakah ada keturunan Bu dari keluarga? Iya, kebetulan ada bapak saya dan ibu. Oh iya, kedua orang tua Ibu ya berarti ya. Boleh tahu tadi berapa Bu angka gula darahnya yang pas Ibu tahu awal ya? 400. 400. Kalau saat ini Ibu saat terakhir kapan? Senin kemarin Senin kemarin berapa cek 180 alhamdulillah. 180 sahabat Prolanis. Alhamdulillah Ibu bisa menjaga ya. Tapi juga proses itu bertahan. Ibu pernah mengkonsumsi obat DF? Pernah dikasih awal tuh dikasih metformin. Saya kalau nggak salah dikasihnya cuma setengah. Lama-lama meningkat jadi 1 miligram cuma. Terus tahun 2023 karena menurut dokter Deti kok saya naik turun gitu gula darahnya. Saya periksa ke dokter Dani. Di situ saya dikasih glukovan sama 1 miligram. Tapi Ibu minumnya sampai sekarang atau gimana? Udah enggak, hampir setahun lebih. Oh, udah setahun lebih. Iya, Ibu setahun tidak lebih saya mengkonsumsi. dari awal 2025 Januari 2025 sampai sekarang Ibu. sampai sekarang. Ibu lakukan itu berarti pola diet atau pola makan tanpa obat ya Bu ya? Iya. Nah, Sobat Prolanis, Ibu tidak menjalani dietnya atau pola makannya sampai saat ini tidak dengan menggunakan obat ya, obat DM-nya. Bagaimana Bu bisa ceritakan sedikit sama sahabat Prolanis ini biar tahu ya tipsnya bagaimana Ibu menjalani pola makan, mengaturnya? Jadi saya atur pola makan saya itu sehari saya cuma makan nasi kurang lebih antara 5 atau 6 sendok lah. Saya ngambilnya pakai sendok ya, bukan sendok nasi, bukan sendok nasi. Terus sehari itu saya cuma makan nasi paling banyak tuh 2 kali. Dan di seharian itu juga paling jam terakhir saya makan itu jam 6. Saya nggak pernah lebih dari jam 6. Jam 6 sore ya Bu? Jam 6 sore iya soalnya. Terus saya puasain perut saya sampai 12 jam atau 5 atau 16 jam. Setelah jam 6 sore itu? Iya, jadi saya latih itu terus. Emang sih awalnya berat ya. Jadi kruyuk-kruyukan, lapar gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa, ya biasa. Gitu. Jadi Ibu makan pagi tadi jam 9, jam 9, jam 10, jam 10, kemudian makan sore langsung ya, Ibu nggak enggak sih, saya ada snack time juga sekitaran jam 1, jam 2, jam 3 itu. Nanti makan kembali baru jam 6 sore ya Bu? Iya, jam 6 sore paling malam lah. Makanannya apa aja Bu? Boleh tahu? Saya lebih suka makanan, kebetulan ya dari dulu ya, saya sukanya kukus-kukusan, rebus-rebusan. Kadang-kadang bandel juga gitu, saya ada cheating time-nya juga ya, menikmati hidup di hari Sabtu Minggu. Saya masih makan nasi uduk gitu, masih menikmati bakso, tapi itu schedule banget. Jadi saya hitung-hitung misalnya saya hari ini makan bakso, 2 minggu atau 3 minggu lagi atau sebulan lagi saya baru makan bakso. Nasi uduk juga gitu, sama. Jadi pokoknya hal-hal yang dilarang untuk pasien penderita diabetes itu di hari Sabtu Minggu saya biasanya agak-agak nakal gitu. Tapi yang penting mah konsekuen ya, konsisten itu sahabat Prolanis. Jadi kalau kita makan makanan yang ada di rumah itu juga bisa, tetapi ya itu tadi Ibu konsekuen ya, niatnya harus konsekuen, soalnya harus patuh memang ya Bu ya.
Jadi saya tetap menikmati hidup tanpa ada pantangan makanan apapun. Saya tetap makan semuanya kecuali hal-hal yang saya nggak suka ya. Baru itu saya nggak makan. Jadi bisa nanti sama sahabat Prolanis ya diikut. Selain menjaga makan, adakah kegiatan lain Bu yang membantu menjaga gula darah? Saya paling beraktivitas normal aja ya, turun naik tangga gitu karena rumah saya kebetulan tingkat. Atau misalnya kalau lagi iseng, paling saya mainan hula hoop karena saya senang main hula hoop. Nah, Atau angkat barbel gitu karena kan membentukkan otot ya. Yang penting ada sesuatu yang dilakukan atau bergerak, Iya, Bu ya. bergerak. Soalnya kan salah satunya gejalanya tadi ya lemes, pengennya tidur ya Bu ya. Enggak, itu alhamdulillah. Berarti ya sahabat Prolanis juga harus selain pola makan, pola aktivitas juga harus ya gitu. Jadi itu sangat mendukung juga dari yang tadi ya. Gitu. Nah, ada nggak Bu pengaruhnya yang selama ini Ibu lakukan pola makan yang tadi saya sebut Ibu kelihatannya teh segar, jadi sehat gitu. Gimana Bu? Ya ada memang, jadi ya. produktivitas kita sehari-hari jadi meningkat gitu. Jadi nggak ada jeda untuk sekedar ngantuk aja gitu. Ya meskipun ada tapi kadang-kadang enggak. Berarti pola aktivitas yang kedua tadi ya Bu ya, gejala resikonya yang pertama resiko tadi yang bisa diubah. Nah Ibu tadi pola makan sudah memberikan pola makan atau menjalani pola makan yang baik sesuai dengan diet diabetes mellitus. Kedua pola aktivitas ya, Ibu juga sedikit harus bergerak gitu. Jadi di rumah dengan pekerjaan rumah mungkin ya Bu ya, kemudian di sekolah Ibu mengajar gitu. Selain itu ada hobi juga Ibu main hula hoop ya gitu. Jadi itu aktivitas yang sangat mendukung. Kemudian apakah sudah mengurangi gula atau makanan yang tinggi karbo Bu? Sudah sudah otomatis Ibu mengurangi ya. Meskipun kadang-kadang masih juga, tapi udah lama, paling sepotong bala-bala dalam 2 minggu, dalam seminggu gitu. Oke, ada nggak Bu kira-kira kesulitannya selama ini Ibu menjalani pola makan itu? Kalau sejujurnya buat saya sih nggak ada ya, karena saya memang terbiasa menjalani pola hidup sehat. Makanan yang saya bawa ke sekolah aja sampai teman-teman saya apa? Memang saya jarang banget makanannya aneh-aneh. Kalau saya megang bala-bala satu aja, kalau itu gini, kok tumben pegang salad goreng katanya. Hayang. Cuma gitu aja, karena memang saya jaga banget. Saya makanya heran juga ya, waktu saya kan jalanin pola hidup sehat dari umur saya 27. Kok saya bisa kena diabetes ya, tapi ternyata memang betul karena salah satunya faktor genetik. Sahabat Prolanis, salah satunya memang kita tadi tanda gejala atau tanda dari diabetes yaitu salah satunya faktor genetik ya, kedua orang tua ya gitu, atau silsilah keluarga gitu. Apa kira-kira Bu targetnya nih Ibu sendiri di resolusi tahun 2026 nih untuk kesehatan kira-kira? Ya kalau untuk saya sih terus berharap, terus berusaha supaya kesehatan saya jadi jauh lebih baik gitu. Nah, selain pola makan, kemudian pola aktivitas, salah satunya lagi pola stres ya Bu ya? Ya, itu harus dimanage. Pola stres ya, sahabat Prolanis, pola stres yang ketiga juga harus ya Bu ya? Iya. Apa Bu contohnya Bu? Mikirin hal-hal yang nggak penting gitu ya, nggak penting kalau nggak prioritas saya sih saya pinggirin dulu. GP aja emang gue pikirin gitu ya Bu ya. Pokoknya kita lakukan benar ya, lakukanlah gitu ya Bu ya, pikiranlah yang benar gitu. Jadi salah satunya ya tadi dari pola makan, kemudian pola aktivitas, ketiga pola pikiran. Jadi harus jangan stres mungkin ya Bu ya, sebelum menjalankan diabetes udah stres duluan nih, mengaturnya gimana gitu ya. Atau ada yang baru seminggu udah gitu takluk, aduh nggak kuat katanya makan yang direbus-rebus, makan yang dikukus-kukus. Nah itu dia konsistensi kan perlu ya. Iya benar. Konsistensi yang tepat. Memang sih secara
naluri atau fitriah kita juga kan manusia pengen nyoba atau pengen makan ya. Kayak tadi ibu ada apa bu, cheating time ya bu? Snack time. Snack time disebutnya. Jadi snack time ibu bisa atau mau atau pingin makan yang ibu apa aja pingin yang ya. ada. Iya. Tapi itu tidak tiap hari atau tidak setiap waktu ya gitu ya. Jadi sahabat Prolanis, nggak apa-apa, itu juga untuk penata laksanaan diet DM ini bisa juga dilakukan kalau atau buat orang yang mau menurunkan berat badan ya bu ya. Iya. Sama aja polanya seperti itu, mengurangi konsumsi karbo ya bu ya. Dan gorengan juga sih. Nah gorengan ini. Itu dia susahnya. Itu dia. Apa namanya? Gimana sobat Prolanis? Bisa mengikuti tips yang Ibu Endar berikan, mudah-mudahan ya. Nah di puasa kali ini gimana Bu tipsnya? Ada tipsnya nggak untuk menjalani puasa ini? Kebetulan Ibu puasa Bu hari ini Bu? Kebetulan enggak. Enggak. Tapi adakah tipsnya Bu buat sahabat Prolanis dalam menjalankan puasa ini untuk mengatur pola makan tadi? Kalau kata saya sih jadwal makan biasa aja, cuma dirubah jadi ke malam. Cuman banyakin air putih, jangan es dan jangan gorengan. Ya nggak apa-apa kalau diselingi sekali-kali mah ya, tapi jangan tiap hari. Ya, berarti ada hikmahnya berarti juga ya, karena kita puasa jadi tidak makan ya Bu ya, tidak makan dari setelah sahur sampai mau maghrib 12 jam. Ya, 12 jam berarti kan istilahnya mengurangi benar-benar menjaga ya, gitu, menjaga pola makan gitu. Tapi diingat setelah buka, nah itu dia ya Bu ya. Jangan langsung diterjang sama es makanan gitu ya, yang manis ya, yang terlalu manis atau yang bergoreng-goreng gitu. Oke, begitu saja sahabat Prolanis. Masing-masing harus punya resolusi kesehatan ya, buat kita menjadi lebih baik ke depannya. Mau bertanya kepada Ibu Endar bagaimana tipsnya atau apa, silakan. Boleh bertanya, dibuka aja mikrofonnya. Silakan Ibu, Bapak. Nah, misalkan Bapak Ibu punya kesulitan nih menjalankan atau mengatur pola makan. Nah, nanti biar Ibu Endar kasih solusinya. Oh, sebaiknya gini, sebaiknya gitu. Apa ada Ibu, Bapak? Silakan yang juga sama-sama mempunyai penyakit gula atau diabetes. Sudah, terima kasih. Berarti Ibu Bapak sudah paham ya, sudah mengenal bagaimana tipsnya untuk menjalani pola makan, pola aktivitas, dan pola stres di penyakit diabetes mellitus ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ini ya Bu ya, terutama yang punya penyakit gula atau berhipertensi ya gitu. Terima kasih buat Ibu Endar waktunya, tipsnya. Semoga Ibu selalu sehat dan selalu menginspirasi banyak orang. Insya Allah. Ingat tadi, belum disebutkan slogannya. Ada Bu slogannya yang belum saya sebutkan. Saat kamu menjaga gula darahmu, kamu juga menjaga masa depanmu. Ya, itu slogan dari diabetes mellitus. Jadi hayu kita sama-sama, walaupun belum terkena juga ya Bu ya, istilahnya belum punya penyakit diabetes, tapi kita bisa menjaga gula darah supaya tetap stabil, betul ya. Gitu. Terima kasih waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin ya, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.